Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diandra Azaria Azahra dengan NIM 250506340002 dari kelas 2025A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kegunaan Pancasila di tengah gempuran budaya pop dan media sosial. Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa memuat nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa. Namun, di era modern yang dipenuhi arus budaya pop dan media sosial, tantangan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila semakin kompleks. Budaya populer yang digandrungi generasi muda zaman sekarang seperti musik, film, dan tren digital serta media sosial yang menjadi ruang interaksi utama, berpengaruh besar terhadap pola pikir dan sikap masyarakat. Karena itu, diperlukan cara-cara baru untuk menanamkan nilai Pancasila agar tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar hadir dalam tindakan sehari-hari termasuk di dunia digital zaman sekarang. Jadi, di sini saya akan membahas bagaimana Pancasila dapat tetap relevan dan dihayati di tengah gempuran budaya pop dan media sosial, sehingga tetap menjadi penopang persatuan toleransi dan kemanusiaan dalam kehidupan Indonesia. Nah, yang pertama, apa sih budaya pop dan media sosial itu? Budaya pop atau budaya populer merupakan fenomena yang mencangkup berbagai bentuk hiburan, gaya hidup, dan tren yang digemari secara luas oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, budaya pop dapat dilihat melalui musik, film, televisi, fashion, bahkan bahasa gaul, hingga berbagai tren digital yang banyak diikuti oleh generasi muda zaman sekarang. Sifatnya yang ringan dan menghibur membuat budaya pop mudah diterima dan mampu mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi serta menikmati hiburan sehari-hari. Sementara itu, media sosial sendiri ialah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun komunitas secara daring. Media sosial menjadi ruang utama dalam pertukaran informasi di era digital, di mana berbagai konten dapat menyebar dengan cepat dan juga luas. Selain menjadi wadah berkembangnya budaya pop, media sosial juga berperan penting dalam penyebaran nilai dan pengaruh yang dapat memperkuat maupun melemahkan budaya bangsa. Dengan demikian, budaya pop dan media sosial saling berkaitan erat. Budaya pop menjadi isi yang banyak dikonsumsi, sedangkan media sosial sendiri berfungsi sebagai saluran utama penyebaran dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, setelah mengetahui apa itu budaya pop dan media sosial, maka kita juga perlu tahu nih, keduanya pasti memiliki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif yang pertama, meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri. Budaya pop mendorong generasi muda untuk menyalurkan ide dan bakat melalui musik, seni fashion, serta konten digital di platform seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Dua, menghubungkan generasi muda secara global. Melalui media sosial, budaya pop menjadi jembatan yang mempertemukan anak muda dari berbagai macam negara yang dapat menumbuhkan rasa keberagaman dan toleransi lintas budaya. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran sosial dan isu global. Nah, sekarang lagi banyak kan selebriti dan influencer yang sering menggunakan pengaruhnya untuk mengangkat isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan, sehingga budaya pop dapat berfungsi sebagai sarana edukasi dan advokasi. Yang keempat nih, yang terakhir, memperluas wawasan dan toleransi budaya. Media sosial sendiri dapat membuka akses terhadap beragam budaya dunia dan juga dapat membantu pengguna memahami perbedaan dan menumbuhkan sikap terbuka terhadap keberagaman. Untuk selanjutnya, pengaruh negatif yang pertama, tekanan sosial dan standar kecantikan tidak realistis. Citra tubuh dan gaya hidup yang ditampilkan dalam budaya pop seringkali tidak sesuai dengan kenyataan, yang dapat menimbulkan rasa minder dan tekanan sosial bagi anak muda. Yang kedua, konsumerisme dan gaya hidup instan. Tren budaya pop mendorong perilaku konsumtif dan keinginan untuk selalu tampil kekinian, seringkali tanpa mempertimbangkan nilai dan kebutuhan yang sebenarnya. Yang ketiga, pergeseran nilai budaya lokal. Masuknya budaya asing tanpa penyaringan dapat melemahkan nilai-nilai moral dan budaya di Indonesia serta mengurangi rasa nasionalisme. Yang keempat, penyebaran hoax dan cyberbullying.
Media sosial memudahkan penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan perilaku perundungan yang dapat merusak hubungan sosial dan juga kesehatan mental. Yang kelima, ketergantungan dan gangguan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, menurunkan produktivitas, dan menimbulkan gangguan psikologis seperti stres, cemas, dan depresi. Tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, disinformasi dan hoax. Arus informasi di internet memudahkan penyebaran berita palsu yang dapat memecah persatuan serta mengganggu rasa keadilan sosial bila tidak disikapi secara kritis. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi. Masuknya ideologi ekstrim dan konten intoleran melalui media sosial dapat mengerus semangat keberagaman serta nilai kemanusiaan yang beradab dalam Pancasila. Selanjutnya, polarisasi sosial dan politik. Perbedaan pandangan yang dibesar-besarkan di media sosial sering memicu perpecahan di masyarakat dan mengancam semangat persatuan Indonesia. Yang keempat, kesenjangan digital dan rendahnya literasi Pancasila. Kurangnya pemahaman digital dan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan muda, dapat membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif budaya global dan informasi yang menyesatkan. Yang kelima, krisis nilai kemanusiaan dan moralitas. Perkembangan teknologi tanpa penguatan etika dapat menimbulkan perilaku tidak beradab seperti cyberbullying dan pelanggaran privasi, hingga tindak kriminal digital. Yang keenam, globalisasi dan pengaruh budaya asing. Arus budaya asing yang masif melalui media sosial berpotensi mengikis identitas nasional dan menurunkan rasa cinta terhadap budaya lokal. Yang ketujuh, korupsi dan kolusi digital. Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan untuk praktik kecurangan dan penyalahgunaan wewenang secara digital yang bertentangan dengan nilai keadilan dan integritas bangsa. Selanjutnya, upaya untuk mengatasinya. Yang pertama, edukasi dan literasi digital berbasis Pancasila sejak usia dini untuk menumbuhkan kesadaran etika dan tanggung jawab di dunia maya. Yang kedua, penguatan peran keluarga, sekolah, dan lembaga masyarakat dalam menanamkan nilai moral, kejujuran, dan gotong royong di era digital. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, media, dan komunikasi digital dalam memerangi hoax serta konten ekstrim yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Yang terakhir, mendorong generasi muda menjadi teladan digital yang kreatif, kritis, dan berkarakter Pancasila. Jadi, kesimpulannya budaya pop dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter dan identitas generasi muda. Oleh karena itu, peran orang tua, pendidik, dan masyarakat sangat penting untuk mengarahkan penggunanya agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam menyaring pengaruh global yang masuk dalam negara kita. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila yang perlu diperkuat antara lain: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan keyakinan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Penting untuk menumbuhkan toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong sikap saling menghormati, adil, dan peduli sesama. Diperlukan untuk melawan diskriminasi dan kekerasan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menumbuhkan semangat kebangsaan dan menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Relevan untuk menghadapi polarisasi di media sosial. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya musyawarah dan kebijakan dalam mengambil keputusan, termasuk dalam berpendapat di ruang lingkup digital. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berorientasi pada kesejahteraan bersama dan pemerataan hak tanpa diskriminasi. Nah, kelima nilai Pancasila ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kedamaian, persatuan, dan moralitas bangsa di tengah derasnya pengaruh budaya pop dan media sosial. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan melalui pendidikan, keteladanan, dan praktik nyata agar Pancasila tetap hidup dan relevan di era modern zaman sekarang. Nah, peran generasi muda sangatlah penting, maka dari itu kita sebagai Gen Z bisa melakukan: yang pertama, menjadi duta digital berkarakter Pancasila. Yang kedua, menghasilkan konten positif dan inspiratif. Yang ketiga, menyaring budaya asing bukan menelan mentah-mentah. Yang keempat, bangga menggunakan produk lokal dan bahasa Indonesia. Kesimpulannya, Gen Z merupakan kekuatan utama dalam menghadapi tantangan di era digital dengan tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar bangsa Indonesia tetap kokoh, maju, dan berkeadaban di masa depan. Selanjutnya, strategi menanamkan Pancasila di era digital antara lain ialah: yang pertama,
Edukasi literasi digital berbasis nilai Pancasila. Yang kedua, pelatihan etika bermedia sosial di sekolah dan juga kampus. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer berkarakter positif. Yang keempat, gerakan nasional konten cinta tanah air. Nah, strategi-strategi tersebut harus dilakukan secara sinergis oleh berbagai elemen masyarakat agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan, dipahami, dan diamalkan di tengah perkembangan teknologi dan juga budaya digital saat ini. Pancasila tetap menjadi dasar negara dan paduan moral bangsa di era digital. Teknologi dan media sosial membuka peluang menyebarkan nilai positif, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti hoax, radikalisme, dan polarisasi. Yang selanjutnya, penguatan nilai Pancasila perlu melalui pendidikan karakter dan literasi digital, penyebaran konten positif, regulasi yang menjaga nilai kebangsaan. Generasi muda berperan penting sebagai agen perubahan yang mengamalkan Pancasila dengan bijak di dunia digital. Lalu, dengan sinergi seluruh elemen bangsa, Pancasila akan tetap hidup dan relevan menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan di Indonesia. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan hari ini, Pancasila tetap menjadi pedoman utama bangsa di era digital. Meski teknologi membawa tantangan seperti hoax dan radikalisme, nilai-nilai Pancasila harus terus diperkuat melalui pendidikan, literasi digital, dan peran aktif generasi muda agar tetap relevan dalam menjaga persatuan dan keadilan bangsa. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung materi yang saya bahas hari ini. Sekian penjelasan mengenai Pancasila di tengah gempuran budaya pop dan media sosial. Saya harap dari penjelasan yang saya paparkan dapat dimengerti dan bisa dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.